Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Faswa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramah, para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz-ustadzah, wabil khusus beliau al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Heru Sudihanarto, beliau Abah Syahroni, dan kepada seluruh jamaah mujahadah, ibu, bapak, remaja, adik-adik yang kaulo taati dan kaulo hormati. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, panjatan urian tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sanjungan sholawat serta salam ke pangkuan baginda Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'diman wa mahabbatan terhaturkan kepada beliau ghazi hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Saya makmum dumateng pembawa acara sekaligus imam mujahadah yang kaulo taati. Mugi-mugi kehadiran kulo kali panjenengan dalam berjuang mujahadah ngengkrek hawa nafsu, melawan hawa nafsu, mensucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran penyakit hati. Mugi diridhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hadzal zaman, dan ujungnya nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya hormati, di dunia ini ada dua pilihan. Ada yang baik, juga ada yang buruk. Karena sunnatullah, ada hamba yang dicintai oleh Allah, juga ada hamba yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah bagi hamba-hamba Allah
yang dicintai, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala niku senantiasa diberikan rahmat, kasih sayangnya oleh Allah, diberikan maghfirah, ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dilindungi oleh Allah dalam perjalanan hidupnya. Alangkah bahagianya hadirin menjadi hamba di dunia ini, satu kali hidup dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya hamba itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendekat di hadapannya. Siapa itu hadirin? Monggo kula kali panjenengan koreksi. Sareng-sareng Al-Fakir pun senantiasa masih belajar dalam kehidupan ini. Siapa hamba-hamba Allah yang dijauhi oleh Allah, tidak diperkenankan mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirahnya? Ini diterangkan dalam kitab Iqatul Himam karangan Syekh Ibnu Ajibah. Kata beliau mengatakan, inna bu'dal abdi mir rabbihi wa inna huwa bisu'i azabi. Sesungguhnya manusia itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, aduh marang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hidupnya ini senantiasa jauh dari Allah, tidak ada perlindungan dari Allah. Otomatis hadirin, hidup jauh dari Allah itu termasuk melanggar perintah-perintahnya Allah. Siapa itu? Inna huwa bisu'i adzabi. Ialah manusia yang senantiasa jelek budi pekertinya. Artinya boten gadai adab sopan santun, baik adab imaniyah, adab dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun adab ijtimaiyah, adab sesama manusia. Kalau adab dumateng Allah pun tidak baik, pasti dumateng manusia pun akan tidak baik. Karena itu beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa kulo kali panjenengan berjuang di jalan Allah, masih diperkenankan oleh Allah walaupun sesibuk-sibuknya kita bisa bermujahadah, merenungi kehidupan diri kita, bermujahadah mendoakan umat masyarakat jami'al alamin. Ini termasuk kasih sayangnya Allah hadirin, maghfirahnya Allah, termasuk pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman ini, zaman akhir, itu banyak yang mementingkan kesenangan kehidupan dunia ditimbang kesenangan kehidupan di akhirat. Kita lihat hadirin,
yang mungkin kita sendiri ada kalanya waktu tidak kita perhitungkan sama sekali. Kebanyakan kita lupa di hadapan Allah, lupa waktu kita jadikan untuk jauh dari Allah, jauh dari zikir, jauh dari membaca sholawat. Hati kita buta. Ini kita hadirin dalam hikayah Sayyidina Umar radhiyallahu an itu pernah ditemui seorang remaja. Saat itu remaja itu menangis sejadi-jadinya di hadapan Sayyidina Umar. Wahai remaja, kenapa engkau menangis? Apa dosamu? Wahai Sayyidina Umar, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Dosaku sangat besar. Aku sangat hina, sangat bejat, sangat rendah, serendah-rendahnya makhluk di hadapan Allah. Apa gerangan dosamu? Tidak bisa saya ceritakan Sayyidina Umar. Kalau gitu, kalau kamu tidak bisa menceritakan alasan kamu kesini, maka akan kuhantarkan engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, seorang remaja yang menghadap kepada Sayyidina Umar, merasa rendah, merasa banyak dosa, paling hina. Ini kunci. Menghadap diantarkan oleh Sayyidina Umar kepada baginda Rasul, seorang remaja itu merasa hina. Ini kunci hadirin, termasuk adab. Disampai Rasulullah, ya Rasul, ini ada seorang remaja yang menangis di hadapanku, aku antar kepada engkau ya Rasul. Kata Rasul, wahai remaja, apa gerangan engkau menangis sejati-jatinya sini sehingga badanmu sangat kurus? Ya Rasul, aku tidak pantas menghadap di hadapan Allah, tidak pantas menjadi makhluk ciptaannya Allah, karena dosaku sangat besar ya Rasul, paling hina ya Rasul. Coba ceritakan, apa dosa kamu? Alangkah hinanya aku menceritakan kepada engkau, tidak pantas aku menceritakan di hadapanmu ya Rasul. Tolong, Tuhanmu itu Maha Rahman, Maha Rahim. Dosa sebesar apapun, kalau ditebus dengan taubat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasul, aku adalah remaja yang miskin. Setiap hari keluargaku serba kurang. Pekerjaanku setiap hari mencuri kain kafan orang yang meninggal dunia. Ku geduk orang yang setelah meninggal dunia ini, tanahnya aku bongkar, aku curi kain kafannya ya Rasul. Di salah satu ada seorang wanita yang meninggal dunia. Saat itu aku buka kain kafannya, wanita itu sangat cantik sekali, sehingga hawa nafsuku tidak mungkin kutahan ya Rasul. Aku menyetubuhi seorang wanita yang cantik itu. Di saat aku menyetubuhi wanita yang cantik itu, ada suara yang terdengar jelas
di dalam jiwa dan kupingku ya Rasul. Wahai seorang remaja, apakah engkau tidak malu kepada Allah sedangkan aku sudah disucikan, tapi engkau telah mengotori aku? Wahai remaja, apakah engkau tidak malu seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Saat itu aku bergegas bangun ya Rasul, meninggalkan kuburan itu. Aku menangis sejadi-jadinya, takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku berpikir bahwasanya aku makhluk yang paling jelek, yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu dosamu, wahai remaja? Kalau itu dosamu, maka jauhilah aku dari sini. Jauhilah aku dari sini. Rasulullah menguji apakah benar-benar tobat di hadapan Allah atau palsu tobatnya. Setelah itu remaja jauh dari Rasul, meninggalkan Rasul, senantiasa menangis sejadi-jadinya, sampai tubuhnya kurus, tidak makan dan minum, merasa rendah di hadapan Allah, sampai seorang para malaikat diutus oleh Allah menghampiri seorang remaja itu. Kalau sudah seorang remaja dihampiri para malaikat, pastinya hadirin, seorang remaja itu diterima oleh Allah. Maka malaikat Jibril utusan Allah, wahai Rasul, seorang remaja yang menghampirimu itu bahwasanya tobatnya sudah terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka panggillah kembali. Saat itu dipanggil kembali dan tobatnya diterima oleh Allah. Kunci hadirin, sebesar-besar dosa, sebesar-besar maksiat, sebesar-besar lupa di hadapan Allah, jauh di hadapan Allah, kunci cuma satu: merasa hina di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah. Tobat nasuha. Karena apa hadirin? Di dalam surat Al-Anfal sudah jelas, seorang remaja itu menghadap di hadapan Rasul senantiasa rendah. Wa ma kana Allahu wa anta fihim liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah akan tidak sekali-kali menyiksa seorang hamba, sekali-kali tidak akan membenci seorang hamba jikalau engkau Muhammad berada di hadapannya. Jika engkau Muhammad senantiasa di dalam jiwanya bersama engkau Muhammad, berarti seorang remaja itu menghampiri kepada Rasul merasa hina, merasa banyak dosa, banyak maksiat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan sekali-kali menyiksa seorang hambanya, membenci seorang hambanya, jika seorang hambanya itu senantiasa merasa rendah di hadapan Allah, merasa banyak dosa di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya nol hadirin, tidak mampu apa-apa, karena semuanya kemampuan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa apa-apa dirinya, karena semuanya itu digerakkan oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin, kunci bila mana hamba akan diangkat derajatnya seseorang adalah adab sopan satun, akhlak di hadapan Allah, merasa rendah di hadapan Allah, banyak dosa, banyak zalim, dan senantiasa hatinya nol
tidak ada makhluk di dalam jiwanya kecuali semuanya itu datangnya dari Allah, kecuali Allah di dalam jiwa kita. Hadirin, semoga sekelumit hikayah ini bisa mendapatkan di dalam jiwa kita, menggerakkan jiwa kita di dalam apapun juga, melaksanakan amal ibadah pun harus senantiasa rendah di hadapan Allah, rendah dan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, amin. Karena itu bila mana penyampaian ini ada salah atau kekurangannya, Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal wathi hadza zaman radhiya an-nadrah wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi